Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan kanal ID. Di video kali ini kita akan bahas tentang 5 saham sultan terbaik untuk investasi jangka panjang. Nah, buat yang belum tahu, saham sultan ini adalah istilah untuk menggambarkan saham yang nominal harganya cukup mahal. Misalnya harga per lotnya itu bisa di atas 1 juta. Jadi kalau harga per lembar sahamnya itu udah di atas 10.000 atau mendekati itu, nah itu bisa kita kategorikan sebagai tanda kutip saham sultan. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang sekilas tentang saham-saham semacam ini. Kemudian kita akan bahas 5 saham sultan terbaik yang menarik untuk investasi, dan yang pastinya kita juga akan bahas cara untuk untung dan juga strategi berinvestasi di saham-saham tadi. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Nah, apa itu saham sultan? Tadi seperti yang sudah Kanala sebutkan, bahwa saham ini tuh biasanya adalah saham-saham yang nominal harganya itu cukup mahal. Misalkan seperti saham BCA atau Bank Sentral Asia, ini per lembarnya itu sekitar 28.000, atau seperti saham Unilever Indonesia yang untuk satu lembarnya itu sekitar 7.900-an. Nah, apakah saham-saham ini menarik atau bagaimana perbandingannya dengan saham yang nominalnya lebih murah misalnya? Pada akhirnya itu akan kembali lagi ke kinerja perusahaan dan valuasi, sebab saham yang nominal harganya murah belum tentu dikategorikan murah, sebab mahal atau murah suatu saham itu dilihat dari valuasinya. Seperti misalkan saham Gudang Garam ini, satu lembar itu 44 ribuan, tapi kalau dilihat dari price-earning ratio itu hanya 8 kali, artinya dia dihargai 8 kali lipat dari earning per share-nya. Nah, ini saham BRI Syariah, dia secara harga itu hanya 1.400-an, tapi PE ratio-nya kalau teman-teman lihat itu bisa di atas 80 kali, artinya sahamnya dihargai 80 kali lipat lebih mahal dibanding earning per share yang mereka miliki atau laba bersih per lembar sahamnya. Nah, buat yang ingin tahu saham-saham dengan nominal mahal yang menarik untuk investasi, bisa simak list berikut ini. Yang pertama ada saham GGRM atau Gudang Garam. Jadi ini adalah perusahaan rokok terkemuka dan terbesar juga di Indonesia. Gudang Garam ini harga per lembar itu sekitar 44 ribuan ketika video ini dibuat. Artinya itu 4,41 juta harganya untuk satu lot atau 100 lembarnya. Mereka punya produk-produk yang terkenal di bidang rokok seperti Surya, kemudian juga mereka punya merek-merek lainnya. Nah, daya tarik dari Gudang Garam ini tuh ada beberapa kalau menurut Kanala. Yang pertama adalah kinerja penjualannya masih terus bertumbuh sampai tahun 2019 lalu. Kemudian secara valuasi, tadi dari price-earning ratio itu terlihat masih cukup murah karena PE ratio-nya di bawah 10, di angka 8 kalian tadi ya. Walaupun mereka ini sempat absen bagi dividen di tahun 2020 ini, padahal biasanya bagi dividen. Nah, untuk teman-teman yang ingin lihat analisis lengkap saham GGRM bisa nonton video ini nih. Judulnya 7 saham consumer goods murah dan bagus untuk dikoleksi. Link videonya ada di deskripsi dan teman-teman bisa tonton. Nah, yang kedua ada saham BBCA atau saham Bank BCA. Nah, ini juga termasuk salah satu saham dengan nominal yang mahal di Indonesia. Harga per lembarnya itu sekitar 28 ribuan. Jadi untuk membeli satu lot BCA tuh kita perlu 2,8 juta. Bahkan bisa lebih ketika harganya itu naik banyak, misalnya di atas 30 ribu. Nah, keunggulan dan daya tarik BCA ini ada beberapa. Yang pertama adalah kinerja mereka tuh terus tumbuh dalam rentang waktu yang belasan tahun terakhir. Jadi kinerjanya bagus dan terus naik gitu. Kemudian mereka juga rutin bagi dividen setiap tahun. Jadi juga bisa menjadi sumber passive income dari seorang investor. Dan manajemen BCA ini dikenal bagus dan performa bisnisnya tuh andal. Bahkan Kanala bisa menyebut bahwa BCA ini adalah bank terbaik di Indonesia kalau menurut Kanala ID. Nah, ini kita lihat dari riwayat dividen BBCA. Terlihat bahwa mereka tuh konsisten membagi dividen dengan nilai yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dan kalau kita lihat berbagai indikator perbankan, salah satunya untuk kasa, BCA itu yang paling bagus di Indonesia. Jadi mereka punya tingkat kasa tuh yang jauh di atas rata-rata industri perbankan di Indonesia, dan ini menandakan bank yang bagus karena mereka punya sumber dana murah yang bagus gitu. Nah, untuk analisis lengkap saham BCA termasuk detail-detailnya sudah pernah Kanala bahas di video ini. Judulnya 5 saham bank terbaik untuk investasi jangka panjang. Teman-teman bisa tonton videonya karena linknya ada di deskripsi dan bisa lihat analisis detail saham BCA di sana. Nah, apakah saham BCA ini masih worth it untuk kita koleksi atau kita beli? Bagaimana prospeknya? Jadi, kalau kita lihat dari sisi valuasi, memang price-earning ratio BCA itu udah tinggi banget. Seperti misalkan ini diperkirakan di atas 30-an lah ya untuk PE ratio-nya, dan dari book value ratio pun sudah di atas 4 kali. Nah, kalau menurut Kanala, ini beberapa pendapat dan strategi Kanala ID. Satu, ini masih worth it, asalkan kinerja BCA masih terus tumbuh ke depannya. Kenapa? Karena kinerjanya terus tumbuh, earning per share akan meningkat. Itu bisa jadikan PE ratio-nya lebih kecil gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, asalkan BCA masih rutin dan bisa membayarkan dividen secara terus-menerus dan makin besar dari tahun ke tahun. Itu bisa menjadi satu yang menarik. Kemudian fundamentalnya tetap bagus ke depannya. Nah, kalau teman-teman ingin koleksi BCA, kalau menurut Kanala tuh sebenarnya bisa tunggu momen-momen ketika market itu turun. Seperti misalkan di bulan Maret lalu atau di bulan Mei, nah itu kita koleksi BCA tuh bisa dapat harga
bahkan mungkin di bawah 25.000. Nah, untuk yang ketiga ada saham UNVR atau Unilever Indonesia. Per lembarnya itu sekitar 7.900-an. Artinya untuk satu lot UNVR itu kita bisa beli dengan harga sekitar 790 sampai 800 ribuan. Bahkan dulu sebelum stock split di tahun 2019, harga satu lembar UNVR itu mencapai 40 sampai 50 ribuan. Artinya untuk beli satu lot dulu itu butuh 4 sampai 5 jutaan. Dan mereka ini punya banyak brand yang terbagi menjadi food and drink, home care, dan personal care. Beberapa brandnya tuh sangat terkenal di Indonesia dan kita menggunakan produknya sehari-hari. Jadi ini adalah market leader di sektor consumer goods di Indonesia sebenarnya. Jadi itu mereka punya daya tarik. Tadi mereka udah jadi market leader, brand dan produknya yang banyak dan sangat luas, dan juga sudah begitu dikenal masyarakat. Plus kinerja fundamentalnya juga masih terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Mereka juga rutin tiap tahun bagi dividen. Kalau dilihat histori dividennya Unilever, sayangnya problemnya di Unilever ini adalah valuasinya yang udah mahal banget. Karena kalau kita lihat dari price earning ratio, itu bahkan bisa di atas 40 kali. Dari book value ratio pun juga cukup tinggi, walaupun kurang relevan menggunakan price book value ratio untuk perusahaan seperti Unilever, karena ekuitasnya itu tidak bertumbuh banyak dari tahun ke tahun, karena mayoritas dari laba bersihnya itu dibagikan ke pemegang saham, sehingga ekuitasnya tidak naik signifikan tiap tahun. Namun dari price earning ratio tuh cukup tinggi sih, 41 kali. Nah, buat teman-teman yang ingin lihat analisis lengkap saham UNVR, bisa nonton video ini. Linknya juga Kanala udah siapin di deskripsi, judulnya Prospek dan Cara Untung Saham Unilever. Nah, bagaimana prospek ke depannya? Kalau menurut Kanala, dari sisi kinerja, kita tuh masih yakin dengan Unilever Indonesia, karena kedepannya sektor consumer pasti akan tetap bertumbuh, apalagi produk-produknya ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Hanya saja kalau dari harga saham, menurut Kanala itu udah sangat mahal dan sangat tergantung dari pertumbuhan net profit dan EPS saham Unilever kedepannya. Kalau pertumbuhannya lambat atau misalnya naiknya hanya berapa persen tiap tahun, maka harga yang terlalu mahal ini tuh agak sulit dikejar dengan pertumbuhan EPS, sehingga mungkin akan sulit harganya bisa naik lebih tinggi lagi harga sahamnya. Tapi begitu kinerjanya, growth-nya cepat gitu dan makin bagus, ada peluang saham UNVR sebenarnya bisa naik lebih tinggi lagi. Tapi saat ini sudah sangat mahal kalau menurut Kanala ID. Nah, yang keempat ada saham ICBP atau Indofood CBP, yang merupakan produsen consumer goods juga yang terkenal dan perusahaan consumer besar di Indonesia. Mereka punya brand-brand yang sangat terkenal, dari mie instan, kemudian dairy, snack foods, dan banyak lagi. Nah, per lembarnya saham ICBP itu sekitar 9.800-an. Artinya untuk satu lot butuh hampir 1 juta kalau kita mau beli. Daya tarik ICBP ini ada beberapa. Yang pertama adalah kinerja fundamental yang bagus dan masih terus bertumbuh. Kalau kita lihat data laporan keuangan di bulan Juni 2020, walaupun terdampak pandemi COVID di 2020 ini, ternyata penjualan dan pendapatannya ICBP itu masih bisa meningkat gitu. Dan kalau kita perhatikan di baris jumlah laba, itu juga ada peningkatan dibanding periode yang sama tahun lalu. Dan kalau kita perhatikan dari earning per share, ternyata masih pesat pertumbuhannya dari 221 di Juni 2019 menjadi 290 di Juni 2020. Sehingga bahkan saat pandemi pun laju pertumbuhan net profitnya masih bagus. Jadi kinerja ICBP ini patut kita apresiasi dan sebenarnya sangat bagus. Apalagi kalau kita lihat track recordnya secara cukup panjang, dan mereka ini punya produk-produk yang sudah jadi market leader dan dibutuhkan masyarakat banget. Mereka juga rutin bagi dividen setiap tahun, dan kedepannya prospek consumer kalau menurut Kanala itu masih menarik karena barang-barang seperti mie instan, kemudian snack, susu itu masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat kedepannya, sehingga demand-nya masih akan terus meningkat dan itu jadi peluang buat ICBP. Nah, buat teman-teman yang ingin lihat analisis lengkap saham ICBP, bisa nonton video ini nih, judulnya 10 saham consumer terbaik untuk investasi jangka panjang. Linknya juga ada di deskripsi ya. Nah, yang kelima ada saham United Tractors dengan kode saham UNTR. Kalau United Tractors ini adalah salah satu perusahaan yang ada di dalam grup Astra, dan mereka ini bergerak di beberapa bidang seperti di construction machinery, kemudian juga mining contracting, dan juga mereka punya pertambangan juga. Nah, dominannya UNTR ini sebenarnya menjual produk-produk alat berat seperti misalkan dari merek Komatsu, kemudian dari Scania, dan banyak lagi. Jadi mereka ini distributor atau penjual alat berat di Indonesia dengan brand yang sudah cukup terkenal. Kemudian mereka juga punya lini bisnis di bidang kontraktor pertambangan dan juga di pertambangan juga mereka punya. Sehingga sebenarnya lini bisnis UNTR ini cukup besar dan luas, dan ini termasuk salah satu perusahaan yang unggul di Indonesia. Nah, untuk harga per lembar sahamnya itu ketika video ini dibuat itu sekitar 22.000. Jadi untuk satu lotnya butuh sekitar 2,2 jutaan lah kalau kita mau beli. Nah, bagaimana dengan fundamental UNTR ini? Kalau kita perhatikan sebenarnya dari sisi revenue dan net profit itu masih
terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Kalau kita lihat 2015 sampai 2019 tuh masih naik terus dengan net profit yang juga masih terus naik. Dari sisi ekuitas pun juga mereka masih terus bertumbuh dengan tingkat utang yang sebenarnya berada dalam tren yang menurun, sehingga ini cukup menarik sebenarnya. Dan kalau kita perhatikan dari sisi rasio profitabilitas UNTR itu termasuk cukup baik. Kalau kita lihat di sini ya, mereka punya gross margin yang walaupun nggak tinggi-tinggi banget, tapi net profit marginnya itu masih terjaga di level yang cukup baik kalau kita perhatikan grafik tersebut. Dan return on equity-nya pun sebenarnya beberapa tahun terakhir tuh cukup baik karena di atas 15% ya, walaupun di 2020 diperkirakan akan turun juga. Nah, dari sisi growth, kalau kita perhatikan revenue growth-nya memang turun sedikit di tahun 2019. Menarik untuk kita tunggu 2021 ke depannya setelah 2020 ini berlalu ya. Kemudian kalau kita lihat dari grafik ini, untuk EPS-nya ternyata masih terus bertumbuh dari 2015 sampai 2019 tuh pertumbuhannya bagus. Walaupun 2018 ke 2019 EPS-nya naiknya cukup tipis ya, tapi mengingat mereka ini sangat dipengaruhi oleh kondisi sektor batubara sehingga UNTR ini patut dicermati juga, walaupun harus kita apresiasi tadi peningkatan EPS-nya bagus sebenarnya. Ini kalau kita lihat grafik dari beberapa tahun terakhir, bahkan ketika sektor batubara fluktuatif, UNTR ini masih bisa mencatatkan pertumbuhan EPS yang bagus sebenarnya. Dengan mereka payout ratio dividennya juga cukup baik di level hampir 40%-an. Nah, dari sisi valuasi, ketika video ini dibuat, itu pricing ratio-nya sekitar 10 kali. Padahal di awal tahun tuh sempat di bawah itu ya, ketika bulan Februari 2020 tuh sempat bisa beli dengan pricing ratio yang lebih kecil, misalnya sekitar 5-6 kali tuh bisa gitu. Nah, dari likuiditas juga tingkat utangnya masih terjaga di bawah ekuitas. Kemudian kalau kita perhatikan rasio-rasio margin lain seperti gross profit, operating, dan net profit margin berada dalam level yang cukup baik. Hanya saja dari book value ratio dia dihargai di valuasi 1,4 kali, yang menurut kanalnya cukup wajar sebenarnya untuk perusahaan sebesar United Tractors ini. Nah, kalau mau beli saham United Tractors, sebenarnya itu paling menarik itu adalah ketika kita bisa membeli di harga bawah, tepatnya ketika harganya tuh belum terlalu tinggi. Nah, kesimpulannya untuk United Tractors ini tuh fundamentalnya bagus. Mereka masih bisa terus bertumbuh walaupun sangat dipengaruhi oleh kondisi sektor di batubara. Ketika harga batubara turun, biasanya United Tractors ini juga akan ikut terdampak gitu. Tapi mereka bisa cukup strong dan menjaga pertumbuhan EPS-nya dengan cukup baik. Dan mereka juga rutin bagi dividen setiap tahun, yang mana EPS-nya juga berada dalam tren yang terus meningkat. Sebenarnya bagus dari sisi fundamental. Dan peluang muncul itu ketika harga saham United Tractors turun banget. Misalkan ketika dia di bawah 15.000, itu sempat juga di tahun ini. Kemudian di bawah 20.000 misalnya, itu cukup menarik. Dan ketika suatu saat sektor batubara kembali pulih lagi atau naik lagi, kemudian kinerja United Tractors tetap bagus, maka di situ ada peluang capital gain yang sangat besar sebenarnya. Jadi kanalnya cukup suka sebenarnya dengan saham United Tractors ini. Nah, bagaimana meraih untungnya, strateginya seperti apa? Ini yang perlu kanal sampaikan. Pada dasarnya, kualitas ataupun pertumbuhan suatu saham itu tidak tergantung pada nominal harganya, sebab lebih dipengaruhi oleh faktor fundamental dan valuasi. Jadi mau kita beli saham sultan ataupun mau membeli saham non-sultan yang harganya biasa aja, kalau fundamental dan valuasinya bagus atau sesuai, maka itu tetap jadi peluang yang menarik, karena nominal yang tinggi belum tentu diikuti dengan misalnya book value yang tinggi atau pertumbuhan EPS yang bagus. Jadi mesti cermati fundamental dan valuasinya gitu. Nah, buat teman-teman yang butuh referensi saham apa nih yang bagus tapi dengan budget yang misalnya cukup murah gitu, misalnya yang masih di bawah 1 juta, nah bisa tonton video ini. Linknya juga ada di deskripsi. Di situ kanal bahas 7 saham terbaik kalau mau nabung saham dengan modal 1 juta plus strateginya. Jadi strategi untuk investasi di saham sultan ini kalau menurut kanal adalah satu, pilih yang fundamentalnya terbaik dan bertumbuh, yang mana tadi mayoritas saham yang kita bahas atau bahkan semuanya itu fundamentalnya bagus. Hanya saja kita perlu cermati juga dari sisi valuasi, sebab ada saham-saham tadi yang secara valuasi itu udah sangat mahal dan juga mahal. Nah, kita bisa pertimbangan juga untuk mengkoleksi saham yang valuasinya masih wajar atau murah. Buat ngerti valuasi perlu belajar analisis fundamental. Tutorialnya udah kanal siapin juga di link yang ada di deskripsi. Dan sebaiknya untuk mengoleksi saham-saham sultan ini kita memakai target jangka panjang, karena butuh waktu untuk perusahaan ini terus meningkat kinerjanya. Ketika semakin meningkat, nilai perusahaan semakin besar, maka mudah-mudahan harga sahamnya pun akan terus naik. Dan teman-teman bisa nikmati cuan dari dividen ataupun capital gain jika returnnya sudah sesuai. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe ya.